Kita ketahui bahwa kemajuan teknologi membawa pengaruh besar dalam penyebaran informasi. Nah, Sobat Baper sekalian, supaya tidak salah persepsi, yuk kita diskusi dengan para ahli di Baper, bincang asik seputar kanker. Tomotherapy versus conventional Linacs. Tumors are in or around healthy tissue. Conventional Linac systems have limited flexibility in irradiating the tumor while avoiding healthy tissue, using various techniques to modify a rectangular radiation field in order to avoid critical structures. Many times a tumor cannot be treated to its prescription dose without opening the field and bringing critical structures into the path of the beam. Various configurations can be used in an effort to treat the tumor and avoid normal tissue within the target region, as well as normal tissue adjacent to the target region. Limitations in how fields can be shaped result in an inhomogeneous dose to the target and unwanted dose to critical structures. Tomotherapy approaches delivery in a completely different way, splitting the beam into thousands of tiny beamlets, each making their own contribution to the total tumor dose. Using many 360-degree revolutions round the body in a helical pattern creates the opportunity to treat the tumor and avoid healthy tissues even in the most complex of cases. The treatment beam can simultaneously avoid healthy tissue within the target and adjacent healthy tissue. This unique delivery capability gives tomotherapy the best opportunity to deliver radiation to the intended target and avoid healthy tissue. Less unwanted dose means potentially fewer side effects. Fewer side effects means more opportunities for patients to live normal lives. Tomotherapy by Accuray. Hai Sobat Baper sekalian, selamat jumpa setelah 2 bulan kita tidak mempunyai kegiatan. Kali ini kita berjumpa sehubungan dengan Hari Kanker Anak Sedunia. Untuk itu, bersama kami di sini, kita kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa sekali, yaitu Dr. Teni Citrasari, spesialis anak konsultan, Master of Public Health. Hai Dr. Teni, apa kabar? Hai, Dr. Teni ini adalah Ketua Divisi Hematologi Onkologi Anak dari Departemen Anak Ilmu Kesehatan Anak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Betul kan? Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dr. Teni, kita ngobrol tentang Hari Kesehatan Anak Sedunia. Sebenarnya motonya apa sih untuk yang kali ini? Tahun ini ya, Prof. Jadi untuk tahun ini tema Hari Kanker Anak Sedunia itu adalah Better Survival is Achievable through their hands. Nah, artinya itu adalah bahwa better survival adalah dapat dicapai melalui tangan-tangan mereka. Ya, luar biasa sekali ya. Ya, Prof. Nah, jadi ada yang barangkali Dr. Teni bisa ceritakan tentang Hari Kanker Anak Sedunia ini. Ya, jadi tahun ini merupakan tahun terakhir sebenarnya dari rangkaian peringatan Hari Kanker Anak ini ya. Jadi untuk tahun ini didedikasikan kepada mereka yang membantu untuk meningkatkan angka harapan hidup gitu ya pada anak-anak ini melalui tangan-tangan mereka. Siapa mereka ini? Adalah keluarganya, pemerhati kanker. Jadi yang memang tentu dalam tata laksana kanker ini sangat diperlukan untuk berperan betul, penting, Prof, dalam menangani kanker anak. Karena kan pengobatan kanker anak nggak sederhana ya, Dr. Teni ya. Jadi memerlukan support dari banyak pihak, terutama bukan sama-sama itu juga keluarga, tapi juga itu ya kelompok-kelompok survivors yang sangat membantu ya. Ya betul, Prof. Nah kalau yang kemarin kan khusus untuk tenaga kesehatan ya. Jadi sekarang tahun ini kita dedikasikan untuk
orang-orang di itu. sekitar Betul. lingkungan dari si pasien, Pasien. tapi di luar dari tenaga medik bahwa peran mereka juga sangat penting. Iya. Luar biasa sekali. Nah, Dokter Tani barangkali bisa menjelaskan kalau misalnya nih seorang anak terdiagnosa kanker. Nah, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh orang tuanya? Iya, sobat baper ya. Memang pada saat anak didiagnosis kanker itu merupakan suatu Pukulan ya. pukulan, betul ya Prof. Bukan cuma untuk keluarga, pasti berimbas juga kepada keluarga besar. Jadi apa yang harus dilakukan? Tentu pasti bersedih dulu ya Prof, bersedih dulu. Tapi saya rasa tidak boleh berlama-lama untuk dalam keadaan bersedih. Kemudian tentu kita harus mengetahui lebih jauh mengenai penyakit anak ini gitu. Pertama disarankan seperti itu. Bagaimana kita memberikan mengetahui lebih selanjutnya itu adalah kita tanya sama dokternya sudah sampai mana Tapi pertama harus sakit apa? informasi yang tepat ya. Betul, Karena betul. banyak sekali informasi yang Memang terbuka sih ya Prof ya, karena ada internet di mana-mana ya Prof ya. Tetapi tentu pastikan mencari informasinya kepada dokter yang tepat, betul Prof ya. Kemudian nanti dari situ kita mencari tahu, tentunya harus mencari pengobatan karena WHO sudah mengingatkan nih anak-anak dengan kanker harus tetap mempunyai akses ke pelayanan kesehatan. Jangan sampai Bapak Ibu terlalu bersedih sehingga lupa gitu ya membawa anaknya ke berobat. Nah dari situ kita bertanya lebih jauh rencana pengobatannya sudah pertama sampai mana dulu rencana pengobatannya, dan terus kita selalu mendampingi anak itu tentunya. Dan selain itu tentu yang bisa dilakukan, jangan lupa kita tetap harus hidup sehat, menyediakan lingkungan yang sehat terutama untuk anak-anak yang lainnya gitu ya Prof. Kemudian kakak adiknya ya. Ya mungkin anak ini punya kakak atau adik gitu ya di sekitarnya, dan mulai hidup sehat juga gitu. Nah yang tadi jangan lupa kita selalu dampingi anak berapapun usianya, kita harus tetap dampingi dia dengan baik dalam rangka pengobatan, dan bapak dan ibu terutama keluarga besar juga itu harus betul bersinergi yang baik gitu ya. Makanya pada tahun ini kita ingatkan nih, jadi keluarga itu merupakan satu hal yang penting buat mereka. Sering Prof, pasien-pasien itu bisa tidak berobat hanya gara-gara keluarga tidak setuju. Nah itu ya makanya kalau perlu tanyakan kepada dokternya sakitnya seperti apa, rencana pengobatannya apa, sehingga semua mendukung pengobatan anak ini. Gitu, Prof. Nah, kan kita tahu ya Dokter Tania bahwa pengobatan kanker anak kan kita lihat sehari-hari membutuhkan waktu yang panjang, kemudian kadang-kadang ada penyulit dan sebagainya, sehingga si anak kan sebenarnya akan selalu kehidupan anak-anaknya kan menghilang kan, berkurang. Betul. Misalnya pendidikannya, waktu bermain, dan sebenarnya kan bermain untuk anak-anak itu adalah juga bagian lain dari pendidikan, mendewasakan dirinya. Bagaimana tuh Dokter Tani menghadapi itu? Betul Prof. Kita memang walaupun kami menangani kankernya, kami juga tidak boleh melupakan sisi tumbuh kembang mereka sendiri ya Prof. Jadi kalau di RSCM Sobat Baper, kami selalu memperhatikan hal itu. Jadi teman-teman dari pediatri sosial itu juga selalu mendampingi. Kemudian kalau memang perlu kita harus ke dokter yang lain misalnya untuk memberi dukungan. Tapi selain itu kita selalu juga persoalan anak-anak itu juga memerlukan mainnya seperti Prof bilang. Kami selalu juga berupaya untuk memfasilitasinya. Atau memang kebetulan ruangan memang kami sekarang tempatnya baru Prof. Jadi untuk main saat ini memang tidak seluas yang dahulu, tapi bisa gitu. Tetap ada ruangannya, dan kalau memang itu kurang maksudnya kurang tepat gitu. Misal kadang-kadang anak nggak bisa keluar karena harus dosis tinggi misalnya obatnya.
ya dibawa dari rumah, mungkin mainannya dengan catatan mainan yang aman ya gitu misalnya. Nah kalau kayak gitu tetap diperbolehkan Prof, Ya. silahkan. Jadi maksudnya tetap faktor itu diperhitungkan Tetap dalam diperhitungkan, pengobatan, baik iya, betul. baik faktor tumbuh kembang termasuk juga di dalamnya pelajaran sekolah. Kita juga ada sekolah, tapi memang belum mulai lagi gitu Prof sejak COVID ini. Nah, pasien kanker anak kan bisa disembuhkan kan? Oh bisa Prof. Apalagi kalau ditemukan dalam stadium yang dini ya Sobat Baper. Untuk itu mulai tahun ini Kemenkes mulai mengadakan puskesmas gitu untuk mulai mendeteksi kanker anak secara dini. Dan kalau memang kami harapkan betul kanker anak ini bisa ditemukan secara dini sehingga kemungkinan untuk sembuh menjadi lebih besar. Jadi memang ada program transformasi kesehatan ya, Ya, juga dalam bidang kanker Sobat Baper sekalian, di mana puskesmas sesuai dengan instruksi dari Pak Menteri Kesehatan kita mulai dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk deteksi dini dari kanker. Kalau nggak salah gitu ya Dokter? Iya betul Prof. Sebenarnya terapi kanker ke anak itu apa aja sih? Ya, sebenarnya hampir sama dengan kanker dewasa Sobat Baper, tapi memang tidak seluas ataupun seagresif pada dewasa. Utamanya adalah bisa berbentuk operasi, bisa juga obat kanker itu sendiri, ada juga namanya radioterapi. Nah, kalau radioterapi ini ahlinya Prof. Tati ya. Tapi misalnya untuk bedah itu, jadi kita buang. Misalnya tumbuhnya di sebelah mana, kalau memang kanker itu bisa kita buang gitu, nanti kita buang gitu ya artinya. Buang dalam arti menyelamatkan daerah lainnya. Kemudian obat namanya kanker, berarti obatnya ya harus obat yang kanker, obatnya kuat pastinya. Nggak boleh yang ringan-ringan gitu, nggak boleh lagi. Jadi harus obat yang Sesuai kuat. dosisnya dengan Betul. berat badan Ya. dan sebagainya ya. Suka tanya Prof, kalau bayi emang perlu dikasih obat kemo? Oh tetap perlu Prof. Kami sesuaikan dosisnya untuk dari bayi sampai anak, kita sesuaikan. Makanya tidak sama seperti dewasa ya Prof. Jadi Kemudian nggak usah khawatir ya, Nggak usah, Sobat Baper sama. sekalian, kalau terdiagnos ada kerabatnya atau lingkungan yang terdiagnosa kanker, jangan khawatir untuk berobat karena semua itu sudah masuk dalam perhitungan. betul, kami selalu memperhitungkan, terutama memang berat badannya Prof. Jadi bayinya kecil, bayinya gendut, bayinya atau anaknya kecil, kita akan sesuaikan semuanya. Jadi itu yang kadang-kadang dikhawatirkan, mungkin salah satunya Sobat Baper ya, apakah aman gitu ya. Tapi namanya tadi obat kanker kan, memang tadi saya bilang obatnya kuat, jadi memang kita berikan dengan hati-hati pastinya. Nah, yang terakhir tadi radioterapi ya Prof. Jadi kalau radioterapi kan sinar. Mungkin ada orang kan cuma sinar gitu, padahal sinarnya ada maksudnya. Prinsipnya adalah menghentikan pertumbuhan sel-sel yang nggak normal itu. Gitu. Ya memang Sobat Baper sekalian, untuk radioterapi sendiri atau terapi sinar sendiri, kebetulan saya yang Iya, suka Bro. memberikan terapi itu ada perhatian-perhatian khusus bila kita melakukan terapi radiasi pada anak-anak. Karena ada daerah-daerah yang memang harus dihindarkan karena akan mengganggu pertumbuhan, misalnya begitu ya Dokter Iya. Teni. Dan juga dosisnya sangat disesuaikan seperti Dokter Teni tadi katakan, sesuai dengan usia anak, sehingga tentunya selalu dipertimbangkan antara manfaat dengan resiko. Ya. Tentunya kalau resikonya terlalu banyak, jangan khawatir, kita tidak akan memberikan terapi. Demikian juga dengan kemoterapi ya. Iya, betul. Kalau resikonya terlalu banyak kan kita nggak berikan ya kan. Iya. Tentunya harus kita pilih pengobatan yang manfaatnya tentunya lebih besar untuk mematikan sel kanker, mencegah pertumbuhan kanker daripada resikonya. Betul. Efek sampingnya bagaimana ya Dokter Teni terhadap tubuh kembang anak? Iya. Sebenarnya sebelum anak ini menjalani pengobatan, karena kanker itu sendiri pastinya ada perubahan, akan mempengaruhi tubuh kembangnya. Jadi misalnya
dengan adanya kanker itu dia nggak mau makan, terus yang pasti pertumbuhan terganggu di situ. Setelah itu karena nggak mau makan, lemes, perkembangan pasti akan terganggu ya. Nah, udah nanti akhirnya kita putuskan pengobatan. Pengobatan seperti tadi Prof bilang, pengobatannya tidak sebentar, perlu waktu ya, waktunya bermacam-macam, bervariasi tergantung stadium, jenisnya ya, itu akan mempengaruhi pengobatan. Tapi berikutnya adalah kalau biasanya sudah pada saat awal anak harus beradaptasi dengan keadaan tadi. Yang tadinya biasanya sulit makan atau tidak bisa makan ya, karena kami selalu didampingi dokter dari nutrisi anak gitu. Nah, teman-teman kami juga akhirnya menyarankan mana yang lebih baik makannya mungkin atau asupannya untuk anak ini. Jadi untuk pertumbuhan harusnya akan terjaga gitu. Nah, tetapi untuk perkembangan memang perlu waktu, karena kanker ini kan penyakit yang berat untuk anak, bukan cuma anak Sobat Baper, tapi juga pasti untuk keluarganya. Jadi biasanya kami berfokus dulu untuk pengobatan, pertumbuhan akhirnya membaik, dan baru biasanya perkembangan baru akan membaik pada akhirnya. Nah, kalau pada akhirnya setelah stabil, biasa perkembangan secara perlahan akan mulai catch up gitu ya, mulai membaik lah gitu, Prof. Gitu. Ya. Mudah-mudahan sih tetap jaga harus gizinya. Iya, jadi tetap suatu saat setelah penyakitnya bisa diredakan, pola tumbuh kembangnya akan turut mengajar, pasti akan membaik. Gitu. Baik, Dokter Teni, luar biasa sekali memang kanker pada anak ini merupakan sesuatu yang tidak sederhana ya. Betul. Pengobatannya anak menjadi bisa dibilang puper kali ya, karena berobat aja gitu untuk periode waktu tertentu. Sekolahnya juga kalau nggak dipikirkan nanti akan menjadi tertinggal gitu. Betul. Ya kan, kasihan sekali. Prof, satu lagi masalah sekolah, mungkin karena ini harus untuk anak-anak yang sudah sekolah, memang pasti akan menjadi masalah karena mereka harus berhenti dulu mungkin karena pengobatannya yang intensif tadi kan. Jadi misalnya harus tiap minggu mereka datang untuk, jadi nggak sekolah, tetapi ada pemerhati kanker itu juga menyediakan sekolah untuk anak-anak ini. Tapi memang karena ini masih masa pandemi, Prof, sekolah ini belum ada lagi lah gitu, belum diselenggarakan lagi. Tetapi sebenarnya dulu sebelum pandemi sekolah ini ada jalan juga sih, Prof. Tapi ya sekarang sementara. Jadi ada sekolah khusus untuk anak-anak yang pengobatan kanker ya. Ya, betul, Pak. Baik, makasih. Nah, Dokter Teni, kalau misalnya apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua untuk membantu pasien kanker anak selama terapi? Itu ada tips-tips nggak? Tipsnya, ya. Saya selalu katakan pastinya berserah diri ya, Prof, supaya kita nggak marah dan terus menangis gitu. Pasti saya yakin sekali tidak ada orang tua yang tenang, senang gitu ya dengan keadaan seperti ini. Pasti sedih merupakan pukulan. Jadi jangan berlama-lama dalam kesedihan, Prof. Kemudian terus berserah diri dan terus tetap berdoa, jangan lupa gitu. Kemudian harus dampingi anak terus. Dampingi anak. Malah ada buku yang bilang coba bicara bagaimana tentang penyakitnya gitu ya, terutama mungkin pada anak yang besar, karena anak-anak yang sudah besar mereka suka bertanya, aku nih sakit apa. Nah itu sebenarnya menantang ya, challenging banget gitu untuk kita tuh bagusnya kasih tahu apa enggak sih sebenarnya pada mereka gitu ya. Tapi kalau mungkin karena budaya di luar negeri itu kan orangnya sangat terbuka ya, beda mungkin sama kita. Saya rasa orang tua pasti lebih tahu mana yang baik untuk anaknya. Kalau memang anaknya bisa mengerti, anaknya ada tipe-tipe anak beda-beda ya. Kalau misalnya dia bisa seperti itu, mungkin kita enaknya kita lebih tahu, kita beritahu dia, sehingga kerjasama ataupun keinginan untuk sembuh ataupun kontrol itu menjadi lebih besar. Tapi kalau misalnya ada anak yang
malah makin sedih atau Pak mungkin dengan bahasa lain lah ya, karena pasti bertanya kenapa saya harus datang terus, kenapa saya harus bisa darah terus gitu ya. Nah jadi tipsnya salah satunya adalah mungkin kalau memang dia mengerti ya kasih tahu gitu sama dia, jadi lebih mengerti. Supaya anak, yang jelas saya selalu berusaha untuk anak-anak ini tetap semangat berobat. Saya selalu begitu karena protokol kita upayakan sesuai dengan jadwal supaya hasilnya bagus gitu ya. Kalau memang misalnya satu dan lain hal tidak sesuai, banyak sekali penyebab ya Prof. Tapi misalnya tidak sesuai dengan jadwal yang kita rencanakan, juga itu pasti ada sebabnya kenapa dokter memundurkan gitu ya jadwalnya, tetapi pasti itu untuk kebaikan, sehingga seperti tadi jangan lupa banyak doanya Prof gitu. Pasti Ya. Baik, sobat baper sekalian, luar biasa sekali Dokter Teni sudah menjelaskan kepada kita semua bagaimana menangani kanker pada anak, bagaimana menghadapi keluarga, bagaimana kita harus memberikan semangat agar pengobatan terus bisa dilakukan. Jadi kalau kita dapat simpulkan sedikit Dokter Teni ya, bahwa kanker pada anak itu dapat disembuhkan bila ditemukan secara dini. Dan sobat baper sekalian, tidak usah khawatir untuk menjalani pengobatan kanker pada anak. Walaupun tentunya nggak ada orang tua yang khawatir, pasti khawatir. Tapi maksudnya ya karena keadaan seperti itu kita harus jalani. Karena para dokter kanker pada anak sudah memikirkan apa-apa yang akan terjadi dengan pengobatan tersebut. Baik pada anak, bukan hanya pada penyakitnya, akan tetapi juga pada kehidupan sosial dari anak tersebut dan juga faktor tumbuh kembangnya. Tadi Dokter Teni sudah menjelaskan tips-tips apa yang harus dilakukan. Jadi sepertinya dapat disimpulkan pada keadaan-keadaan tertentu kerjasama antara orang tua dan anak menjadi sangat penting, dan juga dengan tenaga medis ya kan, agar motivasi untuk berobat itu datangnya dari anak sendiri. Kecuali kalau anak yang masih terlalu kecil ya memang belum bisa diberi pengertian, dan tentunya harus disiapkan kondisi fisiknya untuk dapat menjalani pengobatan secara tuntas. Barangkali dapat disimpulkan seperti itu ya Dokter Teni. Kita sudah bahas semua, dari mulai bagaimana sikap orang tua, bagaimana menghadapi lingkungan, bagaimana menghadapi anak, bagaimana menghadapi tenaga medis agar pengobatan bisa dilakukan selancar mungkin. Dan itu adalah salah satu message dari Hari Kanker Anak Sedunia. Barangkali begitu Dokter Teni. Ada tips akhir untuk Dokter Teni bisa kemukakan untuk sobat baper sekalian. Ya, baik, terima kasih Prof. Jadi sobat baper, pertama bantulah temukan keadaan kanker anak ini secara dini dan bawa mereka berobat. Yang kedua, selalu dukung anak dan keluarganya dalam mencari akses pelayanan, karena mereka sangat memerlukan dukungan, bukan cuma dari keluarganya tetapi dari lingkungannya ya. Ingat bahwa harapannya adalah kalau dia ditemukan secara dini, kemungkinan sembuh akan menjadi lebih besar. Dan satu lagi, mungkin ada anak sobat baper sekalian mungkin atau saudara atau keponakan gitu ya yang memang sedang sakit. Anak-anak ini harus tetap semangat, tetap mencari dalam berangka berobat, jangan pernah putus asa, selalu banyak berdoa. Terima kasih sekali Dokter Teni atas waktunya untuk para sobat baper sekalian pada kesempatan kali ini. Baik sobat baper sekalian, kita akhiri pertemuan kita kali ini dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.